Selamat bertemu kembali di channel saya, Syotang Harlan Official. Di sini saya akan membahas mengenai pelaksanaan reforma agraria bagian 1 ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini guna mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa sebelum lahirnya penegasan reforma agraria di dalam Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, kegiatan yang sama sudah menjadi kegiatan rutin dalam setiap tahun anggaran pada instansi Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang dahulu namanya Badan Pertanahan Nasional atau Dirjen Agraria ya, yang dikenal dengan secara sporadis dengan nama redistribusi tanah atau land reform atau pembagian tanah ya. Kemudian PRONA, Proyek Operasi Nasional Agraria atau ya. Kemudian penanganan sengketa dan konflik agraria lewat tim khusus agraria dan lain-lainnya. Jadi dasar hukum reforma agraria juga meliputi juga peraturan-peraturan sebelumnya. Sehingga dasar hukum utama pelaksanaan reforma agraria itu secara lengkap adalah 1. Undang-Undang Nomor 56 PRP atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian sebagaimana telah diubah dengan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964. Baru yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1974 tentang pedoman tindak lanjut pelaksanaan land reform ya. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan reforma agraria? Yang dimaksud reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan ya, melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Wah, baik sekali tujuannya ya, apa definisinya ini? Tujuannya kemakmuran ya. Dari definisi tadi jelas bahwa pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui 2 langkah kegiatan, yaitu kegiatan pertama penataan aset yang terdiri dari 1. Penataan aset melalui redistribusi tanah atau land reform atau pembagian tanah ya. 2. Penataan aset melalui legalisasi aset. Ini yang sering sekarang kita lihat adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang selalu Presiden membagi-bagi sertifikat ya di seluruh Indonesia. Kegiatan kedua adalah penataan akses ya. Ya. Apa artinya penataan aset? Yaitu penataan kembali penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Ya. Penataan aset ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan dilakukan dalam 2 aspek ya, penataan aset melalui redistribusi tanah dan penataan aset melalui legalisasi aset ya. Sekarang apa pula artinya penataan akses ya?
yaitu pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Tujuan reforma agraria yaitu satu, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, ya. Dua, tujuannya menangani sengketa dan konflik agraria, ya. Tiga, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Empat, tujuannya menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Lima, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, ya. Tujuan keenam, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Tujuan ketujuh, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, ya. Siapa penyelenggara atau pelaku atau yang melaksanakan reforma agraria atas TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria? Yang melakukannya tentu pihak pemerintah, ya, yaitu pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui pembentukan tim reforma agraria nasional serta pembentukan gugus tugas reforma agraria baik di pusat nasional, di provinsi maupun di kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk membantu tim reforma agraria nasional dalam menyelenggarakan ataupun melaksanakan reforma agraria, ya. Berkaitan dengan tim reforma agraria, di sini mau saya jelaskan susunan tim reforma agraria nasional yang berkedudukan di Kementerian Koordinator Perekonomian terdiri dari antara lain ketuanya Menko Perekonomian Republik Indonesia dan anggota-anggotanya, satu, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, dua, Menteri Keuangan, tiga, Menteri Dalam Negeri, empat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, lima, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, enam, Menteri Pertanian, tujuh, Menteri BUMN, 8, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 9, Menteri Kelautan dan Perikanan, 10, Menteri Koperasi dan UKM, 11, Mensesnek, 12, Sekretaris Kabinet, 13, Kantor Staf Presiden, 14, Panglima TNI, 15, Kapolri, ya. Sedangkan susunan gugus tugas reforma agraria pusat, ketuanya Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, dan wakil ketuanya Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perekonomian, ya. Ketua Pelaksana Harian yaitu Dirjen Penataan Agraria di Kementerian Agraria Tata Ruang BPN. Dan anggota-anggotanya terdiri dari yang ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, yaitu pejabat yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan atau Bappenas, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kantor Staf Presiden, ya. Wah, menyeluruh anggotanya, menyeluruh seluruh petinggi, ya. Begitu pentingnya ini reforma agraria untuk Indonesia. Selanjutnya susunan tugas, maksud kami susunan gugus tugas reforma agraria provinsi yang ditetapkan dengan surat keputusan gubernur, terdiri dari ketuanya gubernur, wakil ketuanya sekretaris daerah provinsi, ketua pelaksana harian kepala kantor wilayah BPN provinsi, serta anggota-anggotanya yang berasal dari pejabat tinggi pertama perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi urusan dan fungsi penunjang pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, transmigrasi, pertanian, kelautan dan perikanan, perumahan dan kawasan pemukiman, koperasi dan UKM, pemberdayaan masyarakat dan desa, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, keuangan, perencanaan, dan penanaman modal. Kemudian pejabat pada kantor wilayah BPN provinsi, ya. Kemudian pejabat pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH. Kemudian unsur masyarakat dan atau unsur akademisi. Wah, luar biasa, ya, kerjaan ini. Lalu susunan gugus tugas reforma agraria kabupaten kota yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati wali kota, terdiri dari ketuanya bupati atau wali kota, wakil ketuanya sekretaris daerah kabupaten atau kota, ketua pelaksana hariannya kepala kantor pertanahan kabupaten kota, serta anggotanya yang berasal dari unsur-unsur yang sama dengan provinsi juga, ya, yaitu pejabat tinggi pertama perangkat daerah kabupaten kota yang membidangi urusan fungsi penunjang pekerjaan umum dan tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, transmigrasi, pertanian, kelautan dan perikanan, perumahan dan kawasan pemukiman, koperasi, UKM, pemberdayaan masyarakat desa, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, keuangan, perencanaan dan penanaman modal, ya. Kemudian pejabat pada kantor pertanahan kabupaten kota, pejabat pada BPKH atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan, ya, serta pejabat unsur masyarakat dan atau unsur akademisi, ya. Dari penjelasan di atas tentu kita sudah mendapatkan gambaran ataupun pemahaman secara umum, ya, atas reforma agraria yang sering kita dengar pada berita-berita di TV, media cetak maupun di medsos atau YouTube. Kalau ada hal-hal ikhwal yang berkaitan dengan reforma agraria, maka kita dapat menyampaikannya kepada tim reforma agraria nasional dan atau kepada gugus tugas reforma agraria, baik provinsi, pusat, serta kabupaten kota, terutama ditujukan, ya, kepada ketuanya dan atau kepada ketua pelaksana hariannya, ya.
Saya sudahi pembahasan video pelaksanaan reforma agraria bagian 1 ini sampai di sini, dan akan saya lanjutkan dengan video pelaksanaan reforma agraria bagian 2 yang akan membahas tentang penataan aset yang meliputi penataan aset melalui redistribusi tanah atau pembagian tanah dan penataan aset melalui legalisasi aset, serta dilanjutkan lagi kemudian dengan video bagian 3 yang akan membahas tentang penataan akses dan penanganan sengketa dan konflik agraria. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlenssalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama nanti akan saya jawab, ya, atau mungkin saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.